Hai, saya Alif dari VDB Law Firm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum persaingan usaha tidak sehat dan monopoli usaha. Ada beberapa poin materi yang akan dibahas, namun yang pertama perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan kerangka hukum dan peraturan tentang monopoli usaha di Indonesia. Di Indonesia, persaingan usaha tidak sehat dan juga monopoli usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli usaha dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana di dalamnya diatur mengenai kategori apa saja yang dilarang atau dibatasi sebagai bagian daripada upaya mencegah terjadinya monopoli usaha tidak sehat. Yang pertama adalah tentang perjanjian yang dilarang, yang kedua adalah tentang kegiatan yang dilarang, dan yang ketiga adalah tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dari 3 poin tersebut akan coba dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tentang perjanjian yang dilarang. Dalam Undang-Undang Monopoli Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan beberapa poin yang menjadi bagian daripada perjanjian yang dilarang. Beberapa di antaranya seperti oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan juga perjanjian rahasia dengan pihak luar negeri. Itu adalah beberapa kategori perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian, poin nomor 2 adalah kegiatan yang dilarang. Ada beberapa poin kegiatan. Yang pertama adalah monopoli usaha, yang kedua adalah monopsoni usaha, yang ketiga adalah penguasaan pasar, dan yang terakhir adalah persengkokolan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam hal ini, posisi dominan adalah situasi yang terjadi apabila terjadi dua hal. Yang pertama adalah apabila terdapat satu pelaku usaha yang menguasai 50% pangsa pasar dari barang atau jasa sejenis yang diperjualbelikan. Kemudian posisi kedua adalah ketika situasi di mana ada 2 atau 3 pelaku usaha yang menguasai 75% pangsa pasar dari barang atau jasa sejenis yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, dalam menanggulangi persaingan usaha tidak sehat, di Indonesia sendiri terdapat KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diatur juga dalam undang-undang yang sama, KPPU memiliki beberapa kewenangan ataupun fungsi untuk mencegah terjadinya monopoli usaha. Yang pertama adalah menilai apakah suatu usaha masuk pada kategori monopoli usaha atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan pelaku usaha pada industri tertentu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penilaian ada atau tidaknya posisi pelaku usaha dominan dari suatu barang atau jasa sejenis yang dijual belikan. Kemudian yang keempat adalah menyusun pedoman tentang batas-batas pelaku usaha untuk bisa menjalankan usahanya tanpa melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian yang kelima adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan terkait pencegahan tindakan persaingan usaha tidak sehat. Dan tentu ada berbagai macam kewenangan yang dimiliki oleh KPPU untuk mencegah terjadinya tindak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang terakhir adalah tindakan yang harus dihindari agar mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat itu sendiri. Ada beberapa tindakan. Poin pertama adalah melakukan pertemuan antar pelaku usaha untuk mengasingkan pesaing usaha. Dalam hal ini, tindakan tersebut menjadi salah satu bagian daripada tindakan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah berbagi informasi rahasia atau sensitif milik perusahaan atau kompetitor lainnya. Kemudian yang ketiga adalah berdiskusi untuk melakukan pembagian supplier, pelanggan, pasar, produk, atau wilayah. Jadi tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang harus dihindari oleh pelaku usaha untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Itu tadi adalah beberapa pembahasan atau materi yang bisa disampaikan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat.
Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.virbilalform.com. Terima kasih.